Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini, kita mengharap taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita semua di dalam memahami dinul Islam, di dalam memahami ilmu yang kita dengarkan, sebagaimana pula marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, insyaallah kita akan membahas tentang pendidikan anak-anak yang disebutkan oleh panitia dengan judul Manajemen Pendidikan Anak-anak. Pembahasan seputar pendidikan anak-anak merupakan salah satu pembahasan yang penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tidaklah intern keluarga kita, intern lingkungan kita, intern masyarakat kita, dan juga intern kaum muslimin di sebuah kota, di sebuah negara, bahkan dalam lingkup dunia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan anak-anak yang cepat atau lambat. Anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang, semakin bertambah usia, semakin bertambah usia hingga tubuh menjadi orang-orang dewasa.
yang mempunyai peran penting terhadap keberadaan suatu keluarga, yang mempunyai peran penting terhadap lingkungan yang dia hidup padanya, mempunyai peran penting terhadap masyarakat yang dia hidup padanya, bahkan mempunyai peran penting bagi maju dan mundurnya kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Maka dari itu, pendidikan anak merupakan permasalahan yang penting. Dan ini semua tidaklah kita rasakan peran dan pentingnya pada hari ini saja. Benar-benar dirasakan pentingnya pendidikan anak ini sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak zaman Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat, kita membaca Al-Quranul Karim, kita berupaya untuk merenunginya, maka akan didapati di antara ayat-ayat Al-Quran pendidikan terhadap anak. Kita dapati bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membimbing Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita dapati bagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihissalam memberikan pendidikan tauhid terhadap anak-anaknya. Kita dapati di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Luqman, sebagaimana dalam surat Luqman, memberikan nasihat, pendidikan dan bimbingan terhadap putranya. Demikian pula di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak didapati hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak atau tarbiyatul aulad. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dan juga memperhatikan anak-anak yang hidup di lingkungan mereka. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, terkhusus sejarah as-sahabah, tarikhus sahabah atau tarikhut tabi'in, tidak sedikit dari mereka yang berposisi sebagai putra-putra sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat muda terkemuka, beliau adalah putra sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas yang juga tergolong sahabat muda yang mempunyai kedudukan tinggi
di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, juga sebagai putra sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian pula sahabat Abdullah ibn Zubair adalah putra dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma, dan masih banyak yang lainnya. Lebih dari itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perhatian para sahabat terhadap pendidikan anak-anak, kita dapati dalam tarikh at-tabi'in bahwa tidak sedikit dari tokoh-tokoh ulama di masa tabi'in yang berasal dari kalangan budak. Mereka adalah putra dari budak-budak para sahabat. Al-Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, dan yang lainnya, baik orang tuanya adalah budak sahabat atau mereka budak sahabat. Nafi' Maula bin Umar adalah budak dari Abdullah bin Umar, Tawus bin Kaisan, dan yang lainnya dari para a'immatut tabi'in. Mereka asalnya dari kalangan budak, namun ketika mendapatkan at-tarbiyah, pendidikan dari para sahabat, imma sebagai tuannya atau sebagai tuan dari ayahnya, maka tumbuh dan berkembang di atas pendidikan yang benar, sehingga menjadi rujukan kaum muslimin. Tidak hanya rujukan di masa itu saja, hingga hari ini kita membutuhkan ilmu-ilmu mereka. Kita membutuhkan bimbingan mereka yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah tentang mereka. Inilah di antara hal-hal yang menunjukkan pentingnya at-tarbiyah, pentingnya pendidikan, lebih khusus lagi pendidikan terhadap anak-anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, maka ada sebuah pertanyaan. Apa tujuan dari pendidikan anak tersebut? Hal ini penting untuk ditentukan, penting untuk diketahui, karena apabila tujuan dan target pendidikan itu salah atau bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka laju dari pendidikan tersebut jauh dari apa yang diharapkan, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat kondisi masyarakat tentang target dan tujuan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka sangat beragam sekali. Di antara mereka bercita-cita dan menargetkan untuk pendidikan anaknya agar menjadi seorang dokter, agar menjadi seorang pejabat, agar menjadi seorang konglomerat, dan hal-hal yang lainnya. Bisa saja target tersebut terpenuhi sejak kecil anak ini dipersiapkan untuk menjadi dokter sehingga menjadi dokter. Sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi pejabat, subhanallah, ketika dewasa tercapai menjadi seorang pejabat. Ketika punya cita-cita apa ini? Ketika mentargetkan anaknya untuk menjadi konglomerat, maka kemudian menjadi seorang konglomerat dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimanakah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita selaku seorang muslim yang di antara konsekuensi dari Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bit-tauhid, dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kita sebagai kaum muslimin mempunyai misi itu di dalam menjalankan kehidupan beragama ini. Demikian pula kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, mempunyai konsekuensi dalam hidup ini untuk tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa tarku ma naha anhu wa jajar wa an la yu'bada Allah illa bima syara'. Kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk membenarkan
semua apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat yang sahih. Kita berkewajiban untuk mentaati beliau atas segala perintah yang beliau perintahkan. Dan kita berkewajiban pula untuk meninggalkan ma nahaa anhu wa jazar, segala apa yang beliau larang dan segala apa yang beliau peringatkan. Dan berkewajiban pula agar tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan, beliau ajarkan, beliau bimbingkan di dalam menjalankan agama ini. Ini semua selaku pondasi. Apabila kita memahami setidaknya dua prinsip tersebut, prinsip bagaimana kita selaku seorang muslim, selaku kaum muslimin mempunyai kewajiban berserah diri kepada Allah dengan tauhid, menjalankan ketaatan kepadanya dengan penuh ketundukan, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Yang kedua, kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk membenarkan segala apa yang beliau beritakan, mentaati segala apa yang beliau perintahkan, meninggalkan segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, dan beribadah kepada Allah hanya dengan cara dan bimbingan yang beliau ajarkan. Apabila kita memahami hal ini dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan dalam perjalanan hidup kita, kemudian kita hubungkan dengan pendidikan anak kita, maka sungguh sangat rendah, sangat kecil kalau kita bercita-cita untuk anak kita agar menjadi seorang dokter, agar menjadi seorang konglomerat, agar menjadi seorang pejabat dan yang semisalnya. Lalu apa target dan tujuan dari pendidikan kita? Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga, pelajaran penting dari nasihat Luqman Al-Hakim yang disampaikan kepada anaknya, yang itu hakikatnya sebagai tujuan tarbiyah yang kita lakukan, yang seharusnya kita canangkan untuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 13 hingga ayat 19. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, Luqman berkata kepada anaknya, kepada putranya dalam kondisi memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada sang anak. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman dalam bahasa Arab adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, padahal dia adalah hamba Allah, Allah yang menciptakannya, Allah yang melindunginya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, Allah yang mengatur alam semesta ini sehingga dia selaku hamba Allah dapat menjalankan kehidupan dunia di alam semesta ini dengan baik. Lalu ternyata pengabdiannya, penyembahannya, penserah diriannya tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada selain Allah dalam praktek kesyirikan yang dia lakukan, maka dia telah melakukan kezaliman yang besar karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Semestinya dia berikan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, ternyata dia berikan kepada selain Allah. Wa wasainal insan, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ibunya mengandungnya dari satu kondisi kelelahan meningkat pada kelelahan yang berikutnya ketika bertambah bulan dalam kehamilan itu, dan menyapihnya ketika usia 2 tahun. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, waliwalidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan hanya kepada akulah, yakni kepada Allah, tempat kamu dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan apabila kedua orang tuamu berupaya semaksimal mungkin agar engkau melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaulah dengan kedua orang tuamu itu dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kelak kepadakulah kalian akan kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan beritakan kepada kalian semua segala apa yang kalian kerjakan dalam kehidupan dunia. Kemudian kembali Luqman memberikan nasihatnya.
Ayat sebelumnya adalah wasiat Allah kepada manusia terkait dengan perbuatan syirik dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbah min khardal, sesungguhnya jika ada sekecil apapun dari benda yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya jika kamu sebagai sesuatu yang sekecil apapun di muka bumi ini, fatakun fi sahrah, kemudian engkau berada pada batu, au fis samawat, atau pada langit, au fil ard, atau di muka bumi ini, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mengetahuinya. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Ya bunayya, wahai anakku, aqimus salata, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur, bersabarlah atas apa yang engkau dapatkan ketika beramar ma'ruf dan nahi munkar tersebut, sesungguhnya itu semua termasuk perkara yang kokoh. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau tampilkan pipimu kepada manusia dengan penuh kesombongan. Wala tamshi fil ardi maruha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi congkak. Waqsid fi masyika, dan hendaknya kamu biasa-biasa saja dalam berjalanmu. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita perhatikan nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya ini, maka mencakup beberapa permasalahan penting yang itu hakikatnya adalah tujuan dari pendidikan anak-anak kita. Yang pertama kali dinasihatkan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya adalah la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Larangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di situ terkandung perintah untuk bertauhid kepada Allah. Dan itu merupakan salah satu konsekuensi pertama kita sebagai kaum muslimin, al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian yang kedua, mengandung unsur berbakti kepada kedua orang tua, mengetahui hak-hak kedua orang tua. Yang ketiga, ditanamkan tentang muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan. Yang berikutnya, nasihat dan bimbingan untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan salat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan pembenahan di masyarakat, serta bersabar atas itu semua. Yang keempat, larangan untuk berbuat sombong
bercongkak dan berkata dengan kata-kata yang keras, yang apabila kita simpulkan semua ini dan kita kaitkan dengan tujuan pendidikan anak-anak kita, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan anak-anak kita secara umum adalah menciptakan generasi yang saleh, yang berada di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tumbuh dari jiwa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui hak-hak kedua orang tua dengan berbakti kepada keduanya, dan bisa menempatkan diri ketika orang tua memerintahkan kepada kebatilan, kepada kemaksiatan, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap bergaul dengan kedua orang tua dengan pergaulan yang baik. Berikutnya, untuk menjadi anak yang istiqamah di atas kebenaran, rajin dalam ibadah, mengerjakan salat dan yang semisalnya, dan bersabar ketika mendapatkan ujian saat istiqamah dan menjalankan ibadah kepada Allah tersebut. Dan yang terakhir, mengerti tentang hak-hak masyarakatnya, untuk tidak bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang tercela, dengan akhlak yang tercela, mengedepankan al-akhlak al-karimah dan jauh dari al-akhlak al-zamimah, kesombongan, kecongkakan dan yang semisalnya. Sehingga dari sini sekali lagi penting untuk kita ketahui bahwa tujuan utama dari pendidikan anak-anak kita adalah seperti itu. Karena kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilepaskan berjalannya pendidikan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ketahuilah, ketika apa yang kita lakukan senantiasa mengacu kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan sukses dengan kesuksesan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan sukses, akan berhasil dengan keberhasilan yang besar. Anak-anak yang tumbuh sebagai seorang muwahhid, tumbuh sebagai seorang yang mengetahui hak-hak orang tua, tumbuh sebagai seorang yang rajin beribadah, tumbuh sebagai seorang yang istiqamah di atas agama ini, tumbuh sebagai seorang yang benar-benar mengerti hak-hak masyarakatnya, adab bermasyarakat, maka anak yang seperti ini adalah penyejuk bagi keluarganya, penyejuk bagi masyarakatnya. Walaupun mungkin secara status sosial dia bukan sebagai anak yang kemudian tumbuh besar menjadi orang yang kaya raya, mungkin secara pekerjaan tidaklah mempunyai pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan yang besar, tetapi apabila kondisinya seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan barakah kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya pengikut para nabi dan rasul
sejak zaman dahulu hingga zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan yang seperti ini. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang mengetahui hak kedua orang tuanya, orang-orang yang senantiasa muraqabatullah, orang-orang yang senantiasa istiqamah dan bersabar di atas ibadah kepada Allah, dan orang-orang yang bisa bergaul dengan masyarakatnya dengan akhlak yang mulia. Melalui orang-orang yang seperti inilah Islam menjadi jaya. Walaupun pada awal mula munculnya Islam benar-benar mendapatkan penentangan yang besar, dihina, disakiti, bahkan sebagian dibunuh, diperangi, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah direncanakan untuk dibunuh. Namun tetap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam istiqamah karena memang tumbuh dalam kondisi yang seperti ini. Walaupun mereka pada hakikatnya orang-orang yang sudah dewasa di awal-awal Islam, namun muatan bimbingan yang ada ini, itulah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yang kemudian pindah ke Madinah. Mulailah lahir putra-putra sahabat dan anak-anak muda dari kalangan Ansar, dididik dengan pendidikan yang seperti ini. Maka Islam benar-benar jaya ketika umatnya adalah umat yang seperti ini. Ketika sejak kecil mendapatkan bimbingan dan tempaan yang seperti ini. Melalui mereka lah Islam bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia. Orang-orang yang mempunyai tauhid yang kuat, orang-orang yang tertarbiyah mendapatkan pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dicanangkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tinggalkan kampung halaman untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ke pelosok-pelosok negeri, baik didahului dengan pertempuran ataukah dengan perdamaian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin pertama yang penting untuk kita perhatikan. Setelah kita mengetahui bahwa target pendidikan kita adalah seperti ini, maka berarti apa rujukan kita di dalam melakukan pendidikan ini? Tentunya kalau kita sudah mengetahui tujuan dan target dari pendidikan tersebut, sebagaimana yang telah kita dengarkan, maka tidak lain rujukan untuk kita melakukan pendidikan ini adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikutnya adalah perjalanan salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Al-Quranul Karim adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quranul Karim adalah syifa, obat bagi setiap muskilah, permasalahan yang terjadi. Al-Quranul Karim adalah bayinat, penjelasan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Barang siapa yang benar-benar mempelajari Al-Quranul Karim, kemudian mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quranul Karim untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan ini, terkhusus dalam mentarbiyah anak-anaknya, maka sungguh akan berhasil tarbiyah atau pendidikan itu. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan utama setelah Al-Qur'anul Karim di dalam menjalankan pendidikan anak-anak kita. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan, bagaimanakah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak, baik secara lisan ataupun secara praktek yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita memerintahkan anak-anak yang sudah memasuki usia 7 tahun untuk mengerjakan salat. Ditumbuhkan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada usia 7 tahun. Karena keumumannya pada usia tersebut seorang anak sudah bisa mendengar apa yang diucapkan kepadanya, sudah bisa merekam apa yang dia lihat, sudah bisa diajak bicara. Tentunya pembicaraan yang ditangkap oleh nalarnya, sehingga diperintah untuk mengerjakan sholat. Ditumbuhkan untuk beribadah kepada Allah sebagai seorang muslim, sebagai benih dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah perintahkan ketika masuk usia 10 tahun, sulit diperintah untuk sholat, membangkang, tidak mengapa untuk memukulnya. Salah satu bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya memukul di sini adalah pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak mencelakakan, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak berbahaya terhadap anak-anak. Ini salah satu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari membonceng sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika membonceng, diberilah nasihat dan bimbingan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa ucapan-ucapan yang penting. Diberi nasihat.
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang yang awalnya adalah ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Terus diberikan bimbingan. Dalam kondisi posisinya masih sebagai gulam, kurang lebih 7 tahun atau lebih sedikit, masih anak-anak. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersama Salamah bin Abi Salamah. Rasul menikah dengan Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, yang ketika itu Ummu Salamah sebagai janda membawa anak-anak, diantaranya adalah Salamah. Ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung makan. Kemudian mengambil makanan dari mana-mana, sesuka hatinya lah ya anak-anak. Namun Rasul tidak membiarkan. Rasul arahkan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah ketika mau makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah pakai tangan kananmu. Kalau makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Jangan makan dari arah mana-mana. Makan hendaknya dari sisi yang paling dekat denganmu. Nah, ini ketika makan berjamaah, makan bersama, maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang seperti itu. Ini diantara hadis-hadis tarbiyah yang ada dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat banyak hadis-hadis seputar permasalahan ini. Yang berikutnya adalah yang sebagai rujukan sirah atau perjalanan hidup para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih, murid-murid para sahabat serta para ulama yang meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa dipungkiri, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adanya keterikatan antara kita secara fitrah dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang fitrahnya masih bersih, ketika disebutkan nama sahabat Abu Bakar, nama sahabat Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, senang radhiyallahu anhum. Tidak bisa dipungkiri, mereka adalah para sahabat Nabi yang mulia. Berbeda ketika kemudian telah masuk pemahaman fikrah Syiah Rafidah, apalagi sejak kecil tertanam pemikiran Syiah Rafidah, kelompok sesat Syiah, yang akhirnya tumbuh kebencian terhadap sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mengkafirkan mereka, mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik, kecuali beberapa gelintir saja dari mereka. Tidak mau menerima Al-Quran karena dikatakan Al-Quran yang ada ini adalah Al-Quran yang palsu, sedangkan yang asli adalah Mushaf Fatimah yang besarnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Tumbuh untuk membenci Ummul Mukminin Aisyah, dan dikatakan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang nakal atau pelacur. Na'udzubillah min dzalik.
Tetapi jika tumbuh di atas fitrah, bersih dari pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, pasti akan cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, suka untuk meneladani mereka. Oleh karena itu kita semua selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi penerus dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in hendaknya menjadikan mereka sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan beragama ini, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Mengapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka sebagai penduduk al-jannah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan juga dari kalangan sahabat ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menilai keridhaan para sahabat kepada Allah adalah keridhaan yang benar, keridhaan yang tulus, tidak sebagaimana orang-orang munafik. Wa radu anhu wa a'adda lahum, dan Allah menyiapkan untuk mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalam surga-surga tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang besar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya ilmu, wa yattabi', dan mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Para mufassirin mengatakan bahwa di antara makna sabilul mu'minin adalah jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana saja dia berpaling, semakin kami sesatkan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in hakikatnya adalah keharusan bagi kita semua. Berpegang teguh dengan manhaj mereka, dengan prinsip mereka di dalam menjalankan kehidupan beragama ini merupakan kewajiban bagi kita semua, karena taruhannya sangat mahal. Ketika kita tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian terjatuh dalam kesesatan, na'udzubillah min dzalik, semakin Allah mudahkan untuk terjatuh dalam kesesatan, terus semakin jauh dari jalan yang benar. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij yang dikenal sholatnya lebih banyak dari sholatnya para sahabat, puasanya juga demikian, rajin ibadah, namun ketika tidak mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam memahami Al-Quranul Karim dan di dalam beramal menjalankan agama ini, akhirnya mereka sesat.
yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari agama ini, dari pokok-pokok agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Padahal mereka bukan preman-preman. Kerjaannya bukan minum khamr, bukan berjudi, bukan berzina. Tetapi mereka orang-orang yang dikenal taat beribadah. Salatnya luar biasa, malam harinya dipenuhi untuk qiyamul lail, siang harinya dilakukan dipenuhi dengan puasa. Bacaan Quran memenuhi kebanyakan waktu dalam keseharian hidupnya. Tetapi mengapa Rasul menyatakan seperti itu? Dalam riwayat lain Rasul menyatakan haula kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Sangat tragis sekali ucapan yang disampaikan oleh Rasul tentang mereka. Ternyata sebab utamanya mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hal ini penting untuk kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menepis dugaan-dugaan atau anggapan bahwa dalam permasalahan pendidikan anak-anak kita, dalam hal pendidikan akhlak, cukuplah mengambil dari yang lainnya, tidak dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini yang marak, khususnya di kalangan pemikiran atau manhaj sururiyah. Dalam hal politik, urusan bernegara, bisa mengambil dari Ikhwanul Muslimin. Dalam hal akhlak bisa mengambil dari Jamaah Tabligh. Dalam hal yang lainnya ngambil dari kelompok yang lainnya. Dalam hal akidah mengambil dari para sahabat, dari salafus saleh. Maka ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya sekali, yang mengesankan bahwa as-salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak paham bagaimana hidup bernegara, tidak paham bagaimana akhlak yang mulia. Pahamnya hanya permasalahan tauhid dan syirik. Padahal sungguh mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Tidaklah kaum muslimin jaya melainkan di masa mereka. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tunduk dua kerajaan adikuasa dunia, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, tunduk, hina di hadapan kaum muslimin. Kaum muslimin benar-benar izzah, memiliki wibawa yang besar di hadapan umat manusia ketika itu. Mereka lah orang-orang yang berakhlak mulia. Karena tanpa akhlak mulia akan sulit Islam tersebar di pelosok dunia. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sebagai rujukan dalam kehidupan kita setelah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin penting di dalam kita mentarbiyah anak-anak kita, yaitu merujuk Al-Quranul Karim, merujuk Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merujuk keteladanan as-salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga kesimpulannya dalam pertemuan ini setidaknya kita telah mempelajari dua poin. Yang pertama, tujuan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, rujukan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Nampaknya waktu sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.